Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat, selalu berkarya dan bermanfaat untuk sesama. Perkenalkan, nama saya Mahmud Adiwanto, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Manajemen, Magister Keperawatan, selaku dosen pada program studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dr. Subandi. Saya mengajar sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini. Mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan merupakan mata kuliah inti, di mana mata kuliah ini mempunyai 4 bobot SKS, yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa pada semester genap, yaitu semester 4. Fokus mata kuliah ini membahas tentang kepemimpinan dan manajemen keperawatan, terutama dalam pengelolaan di bangsal pada rumah sakit. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan case method dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan tutorial. Pengalaman belajar meliputi pembelajaran di kelas dan di laboratorium. Metode pembelajaran dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, penyampaian materi pembelajaran teori, saya melakukan dengan tatap muka secara langsung. Materi yang saya sampaikan melalui penyampaian bahan tayang dengan menggunakan PowerPoint, dengan penjelasan secara langsung menggunakan metode ceramah. Sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya selalu memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi pembelajaran yang berlangsung. Mahasiswa dapat berpikir kritis serta memberikan opini mereka terkait materi yang saya sampaikan. Saya juga membuka forum diskusi tanya jawab di akhir pembelajaran. Mahasiswa dapat menyampaikan pendapat ataupun bertanya secara langsung jika ada bahasan yang kurang dipahami dari materi yang saya sampaikan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan, yaitu mahasiswa mampu membedakan berbagai teori, tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran tersebut, saya menggunakan berbagai buku referensi di antaranya. Buku ajar kepemimpinan dalam keperawatan karangan dari Mary, buku ajar manajemen keperawatan karangan dari Whitebread, buku SDKI, SLKI, SIKI dari DPP PPNI, serta artikel-artikel ilmiah yang mendukung dari materi pembelajaran ini. Asesmen penilaian dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan ini terdiri dari 4 poin. Penilaian yang pertama yaitu 20% nilai tugas, 15% untuk masing-masing nilai UTS dan UAS, serta 50% nilai praktikum. Berikut saya sampaikan contoh salah satu video pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dengan topik menjaga mutu asuhan keperawatan di ruang rawat inap. Mari kita simak bersama. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan, kemudian kita bisa menikmati pembelajaran kita dengan baik, gitu ya. Baik, untuk saat ini Pak Adi akan menyampaikan terkait dengan proses menjaga mutu asuhan keperawatan di ruang rawat, gitu ya. Jadi ini sesuai dengan RPS yang telah ada, bahwa untuk pertemuan 7 kali ini keberlanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi untuk proses menjaga mutu asuhan keperawatan di ruang rawat inap ini, nanti apa saja tujuan dari pembelajaran ini? Untuk yang pertama di sini bahwa kita memahami konsep mutu asuhan keperawatan. Nanti terkait dengan definisi, prinsip, kemudian terkait dengan pentingnya dalam mutu asuhan keperawatan itu seperti apa. Kemudian menjelaskan komponen dan indikator mutu. Ya, ini nanti akan kita bahas terkait dengan struktur, proses, outcome, dan pelayanan keperawatan itu seperti apa. Kemudian mengetahui proses monitoring dan evaluasi mutu, yaitu untuk metode audit, pemantauan berkala, dan sistem pelaporan. Yang jelas bahwa asuhan keperawatan itu, bukti autentik itu, pelaporan asuhan keperawatan itu yang terpenting. Kemudian bagaimana bisa mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam menjaga mutu asuhan keperawatan ini. Dari proses keperawatan itu, apa yang Anda pahami terkait dengan proses keperawatan? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Silakan, apa itu proses keperawatan? Siapa? Proses keperawatan itu terdiri dari pengkajian,
Oke, bagus sekali ya. Jadi proses keperawatan itu ada 5 tahapan. Ada pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, itu proses keperawatan dan bagaimana kita bisa menjaga mutu tersebut. Oke, jadi sudah paham ya untuk topik mata kuliah sebelumnya. Jadi kita lebih mendalam lagi bagaimana mutu asuhan keperawatan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat apa itu mutu? Bahwa mutu untuk asuhan keperawatan itu merupakan sebuah kesempurnaan. Kesempurnaan apa di situ? Bahwa dalam asuhan keperawatan itu kita sesuaikan dengan standar profesi kita. Kemudian meningkatkan efektivitas pelayanan. Bahwa kita kalau tindakan asuhan keperawatan kita sudah bagus, berarti ini menjadi sebuah pelayanan yang paripurna, yang bagus juga. Artinya apa? Di dalam suatu lingkup rumah sakit, ketika asuhan keperawatan kita bagus, maka di sini pelayanan kita itu akan menjadi efektif. Kalau sudah efektif, tidak hanya pada bagian tertentu perawat itu saja, tapi bagaimana rumah sakit itu akan menjadi lebih bagus. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang perawat, kita nggak mengenal, kita nggak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pasien. Justru perawat itu harus lebih dekat dengan pasien. Apa kebutuhannya? Kita lihat ya, di mata kuliah sebelumnya sudah tahu ya, diagram dari Abraham Maslow. Nah, ini komponen-komponen mutu asuhan keperawatan secara struktur kita lihat di sini. Elemen dasarnya apa saja untuk memberikan layanan keperawatan yang berkualitas? Terutama di sini, sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Nah, sekarang kalau kita lihat siapa ya tenaga kesehatan yang paling dekat dengan pasien? Siapa? Perawat. Oleh karena itu, inilah sumber daya manusia perawat yang perlu kita perhatikan. Mulai dari kalau rumah sakit, mulai dari perekrutan. Bagaimana untuk membuat sebuah kriteria perawat-perawat yang bagaimana yang harus ditentukan. Nah, kalau itu indikatornya sudah terpenuhi, maka harapan dari rumah sakit itu bahwa kualitas dari asuhannya itu akan optimal karena mendapatkan sumber daya yang bagus. Kemudian sistem informasi. Nah, sistem informasi itu bahwa ketika kita melakukan asuhan, itu kan karena kita multidisiplin. Jadi perawat ketika melakukan tindakan berhasil atau tidak di dalam menjalankan asuhan itu, maka harus terrecord. Kalau ada rumah sakit merekodnya menggunakan paper, ya, menulis gitu ya. Ya, berarti tulisan itu nanti akan dibaca oleh tenaga kesehatan lain. Bagaimana nih pasien A? Ya, gitu ya. Atau ketika kita melakukan pelaporan bahwa ada rumah sakit sistem informasinya itu menggunakan elektronik, entah itu menggunakan internet ataupun komputer dan lain sebagainya, tinggal kita inputkan data-data itu. Nah, data-data itu nanti akan terakses. Misalnya dokternya masih di perjalanan, ya, ketika melihat status pasien, kalau sudah online gitu, oh pasiennya seperti ini, karena perawatnya sudah melakukan ini, berhasil atau tidak. Nah, ini akan menjadi bagian dari mutu, ya, sistem informasi. Prosesnya bagaimana? Tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman ya, bahwa prosesnya kalau kita menjadi seorang perawat, ya ada 5 tahapan proses itu, mulai pengkajian sampai evaluasi. Nah, evaluasinya berkala ya. Evaluasi di dalam asuhan keperawatan itu ketika kita melakukan tindakan langsung kita nilai bagaimana nih kondisi pasien. Ya, atau setelah nanti selesai ditanyakan lagi gimana kondisinya pasien. Nah, itu saling berkelanjutan. Jadi perawat itu harus paham kondisi pasien. Jangan sampai nggak ngerti kondisi pasiennya itu seperti apa. Ketika kita nanti diminta informasi terkait dengan kondisi pasien, loh saya nggak tahu. Nah, ini yang akan berbahaya. Oleh karena itu, di dalam proses ini kita harus berkesinambungan. Nah, setelah kita selesai evaluasi tahapan terakhir, bahwa kita operkan kepada perawat selanjutnya. Oke, nah hasilnya apa di sini ya? Dampak setelah kita melakukan asuhan keperawatan, hasil yang diharapkan adalah terkait dengan kepuasan pasien. Nah, ini indikator utama gitu ya. Baik, kalau kita perhatikan tadi salah satu indikator ya, ketika kita melakukan asuhan keperawatan bahwa kita harus mentaati standar yang telah ada. Gitu ya. Standar itu adalah
Kalau kita melakukan asuhan, berarti standar operasional prosedur apa? Misalnya memasang kateter, ya, huknah, atau memasang sonde misalnya, memasang infus. Nah, kita memperhatikan SOP ini yang tertulis. Standar itu telah ditetapkan oleh profesi kita PPNI. Ada SDKI, SLKI, SIKI, dan SPO atau SOP. Nah, itu harus kita perhatikan. Nanti harus disahkan di rumah sakit itu SPO yang sebenarnya standar dari PPNI, dan rumah sakit seperti apa itu harus disahkan oleh rumah sakit, oleh direkturnya. Ini manfaatnya. SPO itu seperti apa atau SOP itu seperti apa? Ini meningkatkan keselamatan pasien, bahwa kita harus melaksanakan sesuai dengan prosedur. Harapannya pasien itu selamat dalam kegiatan asuhan selama perawatan di rumah sakit, gitu ya. Kemudian ini meningkatkan kepuasan pasien. Harapannya meningkat kepuasan pasien. Kalau ada penurunan kepuasan pasien, berarti mutunya buruk. Ya, itu dibuat penelitian tuh ya. Nah, indikator kualitas asuhan seperti apa ya? Tadi sudah Pak Adi sampaikan, keselamatan pasien yang jelas di situ, kemudian kepuasan dan pengalaman pasien seperti apa, proses keperawatannya yang penting di sini ya, harus terpenuhi, harus lengkap. Ya, jangan sampai ketika teman-teman perawat setelah melakukan tindakan hanya subjektif, objektif, planning, kemudian analisis, gitu aja, tanpa melihat keberhasilannya. Ini sudah berhasil atau enggak? Nah, berarti kalau belum ada namanya evaluasi secara menyeluruh, berarti yang namanya proses keperawatan ini belum lengkap dalam pendokumentasian. Nah, bagaimana indikator mutu ini bisa kita pahami? Indikator yang harus kita lakukan itu dengan SMART. Apa aja itu SMART? Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Ya, ini ya cara untuk mengukur ya terkait dengan bagaimana kita bisa menilai mutu layanan kita seperti apa. Ini implementasi continuous quality improvement ya. Ada beberapa yang ada di rumah sakit itu ada tim khusus ya untuk menangani bagaimana kualitas ini ya, dari asuhan baik itu keperawatan, medis dan lain sebagainya itu ada tim tersendiri. Kemudian standarisasi dari proses ya. Proses semuanya itu sudah harus disahkan, sudah terstandar dari rumah sakit itu dan dibubuhi tanda tangan dan distempel oleh direktur rumah sakit. Kemudian harus dilakukan pengukuran berkala. Jangan sampai, oh ada 1 bulan ini pengukuran ini, ternyata bulan depan tidak dilakukan. Bulan depan lagi tidak dilakukan. Baru ada kejadian, baru dilakukan. Nah, itu berarti ada sebuah proses yang tidak dilakukan. Maka untuk keberlanjutannya pengukuran itu, survei-survei itu harus dilakukan secara kontinu. Ya, kalau memang 1 bulan sekali ya harus dilakukan 1 bulan sekali. Karena mungkin kan pasien itu berbeda-beda. Sekarang kondisinya aman, besok nggak aman tapi nggak dilakukan survei. Nah, itu yang akan berbahaya. Ya, kemudian yang terpenting di sini bahwa ada pelatihan berkelanjutan. Bahwa rumah sakit harus membuat sebuah kebijakan. Ada berbasis evidence base. Ya, perawat-perawat perlu penyegaran. Untuk penyegaran skill terkait dengan rawat luka, maka itu harus dilakukan pelatihan berkelanjutan. Jadi perawatnya itu nggak gaptek gitu ya, ataupun nggak ngerti apa yang terjadi di luar, pengetahuannya kurang. Nah, untuk itu bahwa rumah sakit membuat sebuah kebijakan, oh tanggal ini ada pelatihan rawat luka modern misalnya, ya dilakukan beberapa perawat, ya beberapa ruang saling bergantian seperti itu. Nah, ini tantangan dan solusi untuk menjaga mutunya. Apa itu tantangannya? Ya, keterbatasan SDM. Ternyata di rumah sakit itu banyak loh yang kekurangan perawat, khususnya SDM perawat kita. Ya, meskipun perawat kita itu lulusannya banyak, tapi di rumah sakit itu sedikit. Sampai ada yang double-double. Itu kan ya? Nah, ini jadi tantangan kita keterbatasan SDM. Nah, maka nanti kalau ada keterbatasan, maka solusinya optimalisasi tugas. Kalau penugasannya ini dioptimalkan 1 orang double, kemarin ada di rumah sakit, dia jadi karu, dia jadi katim.
berapa ribetnya orang itu. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah kebijakan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bukan hanya dilakukan optimalisasi penugasan, tapi bagaimana menambahkan SDM atau perawat kalau memang itu dirasa kurang. Berarti ini harus ada perencanaan yang bagus dari direksi atau direktur. Ini bagaimana ini praktisnya dalam keperawatan itu ya, misalnya di rumah sakit. Nah, protokol terkait dengan hand hygiene ya, itu yang paling dasar. Karena kita dalam menjalankan asuhan entah itu lupa atau bagaimana, ini kadang tidak dilaksanakan. Padahal ini paling dasar ketika kita melakukan asuhan. Sebelum ke pasien A kita cuci tangan, setelahnya cuci tangan. Sebelum ke pasien B, ya kita cuci tangan, setelahnya cuci tangan. Jangan nggak cuci tangan, berarti kita memberikan sedekah penyakit. Ya, nah ini ya. Ini kemudian penggunaan checklist asuhan. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum itu harus jelas. Kemudian sudah tahu SBAR communication ya. Komunikasi secara SBAR antar perawat, antar tenaga kesehatan itu seperti apa. Agar supaya continuous informasi yang telah diberikan ya. Kemudian supervisi dan monitoring itu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, supervisi ini sangat penting karena untuk melihat apakah sudah sesuai enggak teman-teman perawat melakukan asuhan ini. Kalau belum bagaimana, kalau sudah ya bagaimana. Kemudian multidisiplin dalam ronde. Ya ronde keperawatan itu tadi ya, bahwa kita harus melakukan bagaimana ketika pasien ini enggak sembuh-sembuh. Ya berarti kita harus minta informasi dari tenaga kesehatan yang lain ya, bagaimana pasien ini kok nggak sembuh-sembuh, kenapa gitu ya. Kita harus melakukan tindakan itu supaya pasien ini teratasi dengan segera. Baik, ini poin-poin dari kegiatan kita, pembelajaran kita, bahwa menjaga mutu asuhan keperawatan itu harus ada standar yang jelas ya, standar jelas dan terukur. Tadi rumah sakit sudah membuat standar itu kemudian kita lakukan pengukuran dan terukur dengan baik, maka nanti ini akan menjadi sebuah penilaian. Ya, penilaian sudah sesuai atau tidak. Kemudian monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi berkelanjutan dan berkala. Jangan sampai kalau mood ya kita lakukan, kalau kita nggak mood untuk melakukan ya berarti sudah nggak ada survei gitu ya. Nah ini harus tetap dilakukan secara kontinu. Untuk apa? Untuk bisa melihat apakah ada keberhasilan atau enggak terkait dengan mutu yang kita tetapkan. Kemudian meningkatkan mutu. Nah ini tanggung jawab bersama seluruh tim ya, khususnya di keperawatan. Jangan sampai saya sudah getol untuk melakukan mutu ya, untuk menjaga mutu, tapi temennya santai-santai aja. Nah, kita harus saling kesatuan itu untuk perawat-perawat secara keseluruhan dalam ruangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian yang terakhir, bagaimana quality improvement ini menjadi budaya dalam pelayanan. Nah, budaya organisasi masuk terkait dengan kualitas layanan. Coba Anda lakukan penelitian bagaimana budaya rumah sakit di situ untuk melakukan pelayanan. Kualitasnya bagaimana? Sudah ada enggak korelasinya antara budaya kerja perawat itu dengan kualitas asuhan, layanan. Ya, ini juga bisa dilakukan sebuah penelitian. Gitu ya. Oke, dari sini mungkin udah selesai gitu ya. Untuk pertemuan ini, sebelum ini saya tutup, mungkin ada yang ingin didiskusikan atau yang bertanya, saya persilahkan. Monggo. Oke, dengan siapa? Pertanyaan saya, mengapa ada perawat yang masih tidak bisa melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ternyata ini teman-teman ini mungkin sudah pernah ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian melihat atau keluarganya dirawat, ternyata melihat perawatnya kok seperti itu gitu ya, kok nggak bisa melakukan perawatan secara optimal gitu ya. Nah mungkin itu ada beberapa faktor ya. Faktor yang pertama karena perawatnya itu kurang kompeten ya. Oleh karena itu perlu ini nanti tadi yang Pak Adi sampaikan. Ketika di awal rekrutmen dari rumah sakit, perlu ada beberapa indikator-indikator. Saya ingin merekrut perawat yang seperti apa? Ya, itu ada indikator-indikator. Kemudian untuk selanjutnya, ya, kalau kalian menjadi seorang mahasiswa perawat, berarti mulai sekarang ini harus Anda siapkan dengan baik. Nah, indikator itu
Mungkin perawatnya itu ketika dulunya kuliah, itu ya, dia tidak mendengarkan dengan baik. Sehingga menjadi perawat, ketika menjadi perawat di rumah sakit, ketika melakukan asuhan keperawatan, harusnya bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan dengan baik. Tidak dilakukan dengan baik, maka kan kita melihat, loh kok perawatnya seperti ini, kok perawatnya seperti itu. Nah, ketika seperti itu kejadian, maka kan kita harus melakukan survei, ya kan? Survei kepuasan pasien dan pelanggan, terutama keluarga yang menilai. Nah, hasil dari masukan-masukan itu nanti akan terlaporkan ke direksi di rumah sakit. Bagaimana nih? Ternyata ada loh keluhan dari keluarga pasien atau pasiennya sendiri menyampaikan bahwa perawat ini kok kurang optimal. Karena apa? Nah, nanti bagi rumah sakit itu harus memanggil kemudian mengevaluasi. Ya, oh ternyata perawat ini seperti ini. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu perawat yang kurang optimal? Maka harus dilakukan pelatihan, harus dibina. Bukan dibinasakan loh ya, dibina dulu. Atau ada namanya itu SP, ya surat peringatan pertama, kedua, ketiga dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita perhatikan di masing-masing rumah sakit. Pasti nanti ada kebijakan tertentu untuk mengatasi perawat yang kurang baik itu. Yang penting survei itu jangan putus. Kalau ada keluhan harus ditangkap, kemudian ditindak lanjuti. Karena ini akan berpengaruh pada siklus dari rumah sakit itu. Kalau misalnya keluarga pasien menyampaikan, saya nggak puas dengan rumah sakit karena perawatnya, nah kan gitu ya, akhirnya akan ngomong ke keluarga yang lain, oh ya udah nggak, nah akhirnya kan mutu kualitas asuhan keperawatan atau pelayanan rumah sakit itu drastis turun, akhirnya banyak pelanggan nggak percaya. Nah ini harus kita evaluasi seperti itu. Gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dan terutama rumah sakit itu harus menyadari dan kemudian harus ditindaklanjuti seperti apa. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Ada lagi kira-kira? Oke, silakan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya semakin lama hari perawatan pasien di rumah sakit itu menandakan mutu dari rumah sakit tersebut itu rendah. Lantas bagaimana keadaan pasien yang memang membutuhkan hari perawatan yang lama? Oke, kalau hari membutuhkan perawatan yang lama, gitu maksudnya ya. Nah, kalau hari perawatan itu semakin panjang, itu mutunya turun. Itu sebuah indikator, gitu ya. Oleh karena itu harusnya apa? Pasien itu datang ke rumah sakit, dilakukan perawatan, cepat sembuh, cepat pulang. Berarti ada yang miss di situ, gitu ya. Yang miss siapa di situ? Semua tim komponen, entah itu perawat, dokter dan lain sebagainya. Nah, harapannya apa? Dengan indikator mutu itu semakin kecil, sempit, lama perawatannya, semakin singkat, maka ini kualitasnya akan semakin baik. Maka di situ, Pak, kalau misalnya ini membutuhkan perawatan yang lama, bagaimana? Yaitu kualitasnya dipertanyakan. Nah, gitu ya. Berarti kualitasnya belum sempurna, belum optimal. Oleh karena itu harus sama satu lain dengan perawat, dokter dan lain sebagainya untuk bagaimana nih kondisi pasien ini harus segera sembuh, cepat pulang. Itu indikator mutu. Tapi kalau masih itu belum selesai, berarti ada something wrong. Apakah memang dari tim kesehatannya yang kurang, ataukah penyakitnya memang kronis? Tapi kalau penyakit kronis itu minimal dalam asuhan keperawatan itu harus dipenggal. Ya, artinya apa? Harus cepat sembuh. Bukan sembuh 100%, tapi setidaknya sudah ada progres perbaikan, gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi yang Pak disampaikan, Pak, ini kalau lama rawatnya itu semakin lama semakin untung rumah sakit. Nah, salah. Itu indikator yang kurang tepat. Semakin cepat semakin baik karena nanti rumah sakit itu akan cepat pasien yang lain itu masuk. Tapi ini sudah dijawab bahwa pasien yang datang cepat sembuh, cepat pulang. Itu indikator utama, gitu ya. Kalau harus memenuhi kebutuhan tadi ya, membutuhkan perawatannya lama, yaitu harus kita putus dengan baik. Berarti itulah kualitas semua tenaga kesehatan, khususnya perawat yang ada di rumah sakit itu sudah diacungi jempol, gitu ya.
Gitu nggih? Oke, ada lagi? Nggih. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan saya Tasya. Saya ingin bertanya, kompetensi apa saja yang harus dimiliki perawat untuk memberikan aspek perawatan yang berkualitas? Oke, bagus ya. Ini saling berkelanjutan ya. Ya, tadi perawatannya bagaimana lamanya. Nah, ini sekarang kompetensinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kompetensi apa? Kalau kita perawat berarti kompetensi klinis. Ya, kompetensi klinis apa itu perawat yang harus kita kuasai? Kompetensi apa itu ya klinis itu? Berarti proses keperawatan itu. Mulai dari pengkajian sampai evaluasi harus kita pahami. Kita perhatikan itu. Nah, itu kompetensi klinis. Kemudian yang kedua, kompetensi terkait dengan komunikasi. Bagaimana komunikasi? Karena kembali lagi, pasien itu kalau sakit, kan nggak mungkin pasiennya itu, perawatnya itu nunggu pasiennya itu mengeluh. Tapi bagaimana seorang perawat itu membina hubungan dengan baik, dengan berkomunikasi dengan baik, datanglah perawat itu kepada pasien, ditanyakan, Pak, Bu, apa yang dikeluhkan sekarang? Tadi sudah saya lakukan tindakan ini, apakah ada perubahan? Nah, itu komunikasi, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga mungkin ada tambahan, bagaimana kompetensi kita saling berkolaborasi. Jangan carpe diem gitu ya. Jadi, saya perawat bisa kok. Nah, tapi ada kapasitasnya. Perawat harus mampu untuk berkolaborasi. Saya sudah melakukan ini dari ranah keperawatan, tapi saya membutuhkan seorang dokter karena misalnya obatnya yang setelah saya berikan pasiennya bentol-bentol. Maka kita butuh untuk perubahan obat yang harus dirubah ya untuk menyesuaikan kondisi pasien. Mungkin pasiennya alergi gitu ya, maka kita harus mampu untuk berkolaborasi itu. Gitu ya. Jadi komponen-komponen itu penting kaitannya kalau ini sudah terpenuhi, entah itu terkait dengan kompetensi klinis gitu ya, komunikasi dan kolaborasi. Kalau ini sudah terpenuhi semuanya, maka mutu asuhan keperawatan pada pasien itu sudah terjamin. Saya yakin itu. Kalau dia perawat itu sudah smart gitu ya, sudah pandai untuk menyelesaikan sesuatu, decision makingnya ada, problem solvingnya ada pada pasien dengan kondisi bagaimanapun, kalau dia cepat dan tepat dan tanggap secara segera, maka pasien itu lama perawatannya tadi yang disampaikan oleh Mas tadi ya, itu akan semakin menurun. Ya, akan cepat sembuh, cepat pulang. Itu enggak? Oke, baik. Dari pertemuan kali ini sudah ada 3 pertanyaan. Terima kasih kepada penanya gitu ya. Saya rasa sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan ini saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat berlibur.